Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kaifa halukum jami'an, tullabi wa talibati. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, dan diberikan pemahaman yang baik dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mempelajari fikih. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bab yang ada dalam fikih yang di awal pertemuan kita sudah membahasnya, bahwasanya fikih itu memiliki beberapa ruang lingkup. Salah satunya adalah bab membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah finansial. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang transaksi jual beli. Di dalam Islam sudah diatur dengan sedemikian rupa tentang semua aspek kehidupan. Nah, salah satunya tentang transaksi finansial, yaitu jual beli. Jual beli dijelaskan di dalam Al-Quran, bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita apa syaratnya, bagaimana sah atau tidaknya, kemudian apa saja yang boleh diperjualbelikan. Semuanya sudah diatur oleh Islam. Salah satu bukti, contoh bahwasanya jual beli itu diatur oleh Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh sahabat, ayul kasbi atyab, ya Rasulullah, penghasilan apa yang paling baik? Beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli, berdagang yang baik. Dalam Islam, jual beli, transaksi jual beli ini adalah termasuk salah satu jalan mencari rezeki yang terbaik, kata Rasulullah, sesuai dengan hadis beliau yang tadi kita bacakan. Kita masuk ke definisi jual beli. Jual beli itu secara bahasa ba'i, berasal dari kata ba'i yang berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah pertukaran benda atau jasa yang memberikan hak kepemilikan secara permanen. Jadi salah satu metode untuk memiliki barang itu adalah dengan cara jual beli. Yang lain juga ada istilah hibah, ada istilah hadiah, ada istilah yang lain-lain juga yang akan kita pelajari di bab milkiyah. Nah, kemudian tambahan bahwasanya jual beli ini termasuk dari bagian transaksi. Tetapi tidak semua transaksi itu masuk pada jual beli. Contohnya ada beberapa transaksi yang dia masuk pada bab transaksi tapi tidak termasuk jual beli. Contohnya hibah, pemberian, ada nikah. Nikah juga ini adalah transaksi, ya, pertukaran sesuatu yang berharga. Kemudian ada ijaroh, sewa menyewa, dan yang lain-lainnya. Dalam transaksi ini, kita akan mendengar atau mengenal beberapa istilah dalam jual beli. Dalam fikih, menjual dikenal dengan istilah ba'i, sedangkan membeli dikenal dengan istilah syira'. Ini berasal dari kata bahasa Arab. Maka penjual dalam bahasa Arab, dalam istilah fikih, kita sebut dengan ba'i, dan pembeli adalah mushtari. Dalam transaksi jual beli juga kita akan mendengar istilah khiyar, kemudian ada istilah salam,
kemudian ada al-hajru, dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti insya Allah di pertemuan kali ini. Jenis-jenis jual beli. Jadi praktek jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu bai' musyahadah. Artinya adalah jual beli yang komoditinya atau barang yang mau dibeli, dalam bahasa Arabnya disebut ma'qud alaihi, itu dilihat langsung oleh si pembeli, ya. Jadi si pembeli bisa melihat langsung apa yang ingin dia beli. Contohnya misalnya dia mau beli baju. Nah, dia bisa melihat bajunya, memegang, memeriksa, mengecek, dan sebagainya. Nah, tetapi dalam bai' musyahadah ini tidak semua harus diperiksa secara mendetail. Bisa saja ataukah sudah sah jual belinya kalau misalnya si pembeli itu melihat bagian luarnya saja atau yang mewakilinya. Misalnya nih kayak si pembeli mau beli beras, tidak mungkin kan si pembeli itu mengecek semua isi karung dalam isi beras di dalam karung itu. Jadi dia cukup melihat sampelnya saja. Itu sudah termasuk dalam bai' musyahadah. Atau misalnya si pembeli melihat telur, ya. Tidak mungkin kan si pembeli juga mengecek isi telurnya bagaimana atau buah gitu kan ya. Jadi dia cukup melihat kondisi luarnya saja. Ini sudah termasuk dalam bai' musyahadah. Kemudian ada bai' mausuf fi zimmah. Mausuf fi zimmah ini adalah transaksi jual beli dengan sistem pembeli mengetahui kondisi barang melalui spesifikasi atau kriteria atau sifat dan ukurannya melalui si penjual. Jadi si penjualnya hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Seperti ini, misalnya warnanya, besarnya, beratnya, dan sebagainya digambarkan secara mendetail. Nah, ini boleh juga dalam sistem jual beli. Ini istilahnya adalah bai' mausuf fi zimmah. Maksudnya si penjual memberikan kriteria ciri-ciri barang yang dia jual, meskipun si pembeli tidak melihat secara langsung. Ini bisa kita lihat di praktek jual beli online ya. Biasanya kita hanya diberitahu oleh penjual bahwasanya barangnya seperti ini, warnanya, beratnya, ukurannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada istilah bai' al-ghaib. Ya, ghaib kalau secara bahasa berarti tidak ada ya. Nah, ini adalah jual beli yang komoditinya atau barangnya tidak terlihat, baik bagi si penjual dan si pembeli. Jadi tidak ada yang melihat barang ini bagaimana. Di sini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak sah karena dia termasuk penjualan secara gharar, dan ada yang mengatakan sah karena dengan syarat bahwasanya si penjual bisa menjelaskan secara mendetail barang yang ingin dijual. Mungkin dalam praktek ini kita bisa melihat tentang dari contoh. Ya, kita bisa lihat di praktek jual beli online yang kita kenal dengan dropshipper. Jadi si penjual ini hanya bertugas untuk mengiklan, tapi dia sebagai penjual ya. Tapi tentu dalam syariat ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ada perjanjian antara penjual dan dropshipper ini ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang masalah ini, insya Allah. Berbicara tentang ilmu fikih, maka otomatis kita berbicara tentang hukum. Nah, sekarang kita masuk pada hukum jual beli. Bagaimana sih hukum jual beli? Ternyata hukum jual beli ini terbagi atau berbeda-beda sesuai dengan keadaan ya. Yang pertama, hukum jual beli bisa jadi wajib jika pada keadaan menjual makanan kepada orang yang kelaparan agar dia tidak mati.
Nah, dalam hal ini maka si penjual wajib hukumnya menjual makanannya kepada orang yang sangat membutuhkan. Jika dia tidak menjual, misalnya nih ada orang yang kelaparan, ingin membeli makanannya, kemudian dia tidak mau menjual, maka pada kondisi ini dia bisa berdosa. Karena dalam hal ini hukum jual beli wajib. Yang kedua ada sunnah. Nah, sunnah ini adalah hukum jual beli yang biasa. Dan selanjutnya adalah makruh. Makruh ini adalah jual beli yang dilaksanakan setelah azan pertama sholat Jumat. Ya, ini adalah jual beli makruh. Ya. Kemudian ada mubah, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa niat baik atau niat buruk. Ya biasa aja. Ini boleh gitu hukumnya. Dan sekarang ada juga yang haram. Nah, jual beli yang haram ini seperti apa? Yaitu misalnya menjual senjata kepada penjahat atau menjual anggur kepada pembuat homer. Kita udah tahu bahwasanya kalau misalnya dia beli anggur ini bakal difermentasi menjadi homer. Nah, tapi kita tetap jual. Nah, ini adalah jual beli yang haram. Beda hukum kalau misalnya kita tidak tahu ya. Nah, Allah memaafkan insya Allah. Ini ada 5 hukum dalam jual beli yang kesemuanya tergantung dari keadaan transaksi tersebut. Dan sekarang rukun jual beli. Rukun jual beli ini ada 3. Yang pertama ada pelaku transaksi atau dikenal dengan aqidain, penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki kewenangan untuk bertransaksi. Transaksinya tanpa paksaan. Dan dia sudah balik. Jadi anak kecil dalam hal ini, kalau misalnya transaksi yang dilakukan dalam jumlah besar, misalnya penjualan tanah atau rumah, maka anak kecil belum sah dalam hal jual beli. Kecuali kalau misalnya mereka jualan permen, ya bisa jadi ya. Kalau misalnya dia sudah umur SD boleh lah ya. Nah, orang gila juga tidak termasuk dalam kriteria pelaku transaksi. Kemudian objek transaksi atau maqud alaih, komoditi barang yang harus yang akan diperjualbelikan. Ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, si barang ini dimiliki seutuhnya oleh si penjual atau dia mendapatkan izin untuk menjual. Nah, kemudian yang kedua, ma'ruf atau diketahui oleh si pembeli. Selanjutnya, barang ini bermanfaat dan halal, ya. Jadi dalam jual beli itu kita harus menjual barang yang bermanfaat dan barang itu adalah halal. Kemudian barangnya dapat diserah terimakan. Kemudian barang yang tidak najis atau suci. Tapi dalam hal ini ada beberapa pengecualian ya. Misalnya ada yang jual kotoran binatang misalnya, ya bisa jadi. Dalam hal ini banyak orang yang mau memanfaatkannya, dijadikan pupuk kandang dan sebagainya ya. Jadi tidak semua, tidak rata dipukul ya, sesuai dengan manfaatnya saja. Kemudian yang terakhir rukun jual beli adalah lafaz akad ya. Penawaran dan penerimaan itu harus jelas. Akadnya apa? Apakah jual beli? Saya jual dan saya beli. Jangan sampai akad kita sangkanya jual beli, ternyata si pembeli merasa bahwasanya saya beli, ternyata si penjual tidak merasa dia menjual, ataukah si pembeli merasa diberikan dan ternyata si penjual menjual gitu loh ya. Jadi ini harus jelas apakah jual beli akadnya atau hibah atau wakaf dan sebagainya. Kita kenal Islam itu adalah agama yang sangat mengutamakan adab dan akhlak ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam jual beli ini Rasulullah juga mengatur tentang etikanya, atau Islam mengatur etika dalam
berjual beli. Salah satunya adalah dalam jual beli itu tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Ya, jangan sampai misalnya nih barangnya modalnya 100.000, mengambil keuntungan 150.000 ya. Ya boleh, sebenarnya boleh, tetapi ada etika atau adab ya, tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Dan yang paling penting adalah jujur dalam menyebutkan kondisi barang. Kalau misalnya barangnya rusak atau ada cacat, maka ini harus dijelaskan. Atau misalnya sekarang kita ada beberapa orang yang suka jual barang bekas ya, atau cakar lah istilahnya ya pre-love. Nah, ini harus dijelaskan berapa kali pakai, kondisinya bagaimana. Nah, itu harus jujur, jangan sampai sudah dipakai terus kita bilangnya baru ya. Nah, ini menyebabkan ketidakberkahan kalau misalnya kita tidak jujur. Kemudian dermawan dalam transaksi ya. Dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi para penjual untuk sering-sering bersedekah. Bukan berarti memberikan semua orang dari modalnya, tidak. Tapi kalau misalnya barangnya ditawari, ya boleh disedekahkan, boleh ya. Kemudian menghindari sumpah, meskipun itu jujur. Jangan sering-sering bersumpah. Misalnya, betulan, ini saya beli sekian harganya, wallahi. Nggak usah, nggak mesti. Jadi dalam jual beli itu kita tidak mesti memberitahu si pembeli bahwasanya ini modalnya sekian, saya ambil keuntungannya sekian, ini nggak mesti. Dan tidak usah terlalu banyak bersumpah di dalam jual beli. Ini adalah etika atau adab dalam menjual. Bersedekah untuk menghapus dosa dalam transaksi, ini adalah adab juga. Nah, kenapa kita kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat sukses dalam berdagang? Karena beliau menerapkan akhlak yang baik dalam berdagang. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu menjual di bawah harga modal. Oh, tidak. Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau menjual tetap memperoleh keuntungan, karena dalam sejarah kita tahu bahwasanya yang paling banyak mendapat keuntungan itu Rasulullah. Bahkan di antara penjual-penjual Siti Khadijah pada waktu itu, Nabi Muhammad lah yang paling banyak mendapatkan ribah, keuntungan. Bukan Nabi SAW menjual dengan tidak mendapatkan keuntungan, tidak. Ataukah Nabi SAW menjual di bawah harga modal, tidak. Tetapi beliau menjual dengan jujur dan menerapkan akhlak-akhlak dalam jual beli. Nah, semoga Nabi SAW bisa menjadi contoh bagi kita semua ya. Karena sejatinya Nabi SAW adalah contoh tauladan yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah transaksi atau jual beli yang dilarang. Di sini ada ihtikar atau menimbun. Nah, menimbun barang. Ya, tapi di sini ada syaratnya. Yang pertama adalah yang ditimbun adalah makanan pokok. Ya, atau baik itu makanan pokok untuk manusia atau makanan pokok untuk hewan. Nah, jadi yang termasuk ihtikar yang dilarang atau menimbun barang yang dilarang adalah makanan pokok. Nah, misalnya dalam contoh kasus cengkeh misalnya ya, kita menimbun cengkeh kita simpan nih cengkehnya untuk biar nanti kita jual kalau harganya naik. Nah, ini tidak ada jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak termasuk pada bahan pokok. Yang dilarang adalah bahan pokok. Kemudian bahan pokok yang ditimbun adalah bahan yang dibeli. Misalnya penjual beras, dia beli beras, kemudian karena dia tahu bahwasanya bakal beras ini akan naik, maka dia timbun barangnya. Nah, akhirnya orang-orang kesusahan dalam beli beras. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya bahan makanan pokok ini hasil panen, maka itu tidak jadi masalah. Misalnya dalam hal ini gabah, misalnya si petani tidak mau menjual dulu karena misalnya harganya agak murah. Nah,
dia tunggu agak naik, ya ini enggak jadi masalah karena dia bukan pada bahan pokok, tapi dia sebagai petani, ya. Dan penimbunan ini dilakukan ketika orang sangat membutuhkan. Jadi kalau misalnya orang tidak terlalu membutuhkan atau misalnya barang ini tidak langka, ya tidak jadi masalah, ya. Nah, tetapi kalau misalnya barangnya lagi langka, orang semua cari kiri kanan gitu, tapi dia tidak mau jual, akhirnya banyak yang kelaparan dan sebagainya. Ini yang dilarang. Tapi kalau misalnya biasa saja, masih banyak penjual yang lain, ya tidak jadi masalah, ya. Kemudian ada jual beli najash, penipuan dalam tawar menawar. Misalnya nih, terjadi kerjasama antara pembeli dan penjual. Jadi kayak dia menawar dengan harga tinggi supaya orang lain mau beli gitu loh. Jadi niatnya untuk menipu orang lain, misalnya harganya misalnya 20.000. Tapi tiba-tiba datang satu orang bilang, kok 20.000? Ini murah sekali, saya mau beli 30.000 lah gitu. Akhirnya yang tadi karena terpancing, ya dia bilang, ya udah saya beli 30.000. Ini termasuk dalam penipuan, dalam jual beli najash. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan yang ketiga adalah saum ala as-saum, yaitu menawar di atas tawaran orang lain. Jadi misalnya antara pembeli dan penjual sudah hampir sepakat dengan harga misalnya. Tiba-tiba dia datang, ya sudah saya beli dengan harga lebih mahal. Misalnya barang ini penawar pertama mau beli 30.000, tiba-tiba dia datang, ya udah saya beli 50.000, kasih saja saya barang itu. Ini tidak boleh, dilarang ya dalam Islam. Kecuali kalau si pembeli pertama sudah tidak berminat lagi, dia sudah memutuskan bahwasanya tidak jadi beli, silahkan ditawar, tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya menjual barang untuk tujuan maksiat. Nih misalnya menjual anggur kepada pembuat khamar atau menjual senjata kepada pelaku kejahatan. Tadi kita sempat singgung di slide sebelumnya. Kemudian memisahkan ibu dan anak dalam jual beli budak. Jadi misalnya ada budak yang dijual, ibu dan anaknya, ini tidak boleh dipisahkan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Ya demikianlah pelajaran kita tentang jual beli, ya, dari mulai di definisi, kemudian hukum jual beli, kemudian jual beli yang dilarang, ya, dalil-dalil tentang jual beli. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada istifsar, ada komentar, ada koreksi, boleh kalian komen di bawah atau di pelajaran selanjutnya boleh juga kalian tanyakan, insyaallah, ya. Sampai di sini, semoga pelajaran kita bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.